Di mute, Coach. Sebentar ya Pak, sedang apa namanya cari headset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para Gus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam ruang virtual kita dalam kegiatan bersama Sakinah Family Club yang insya Allah ini dilakukan secara kontinu dengan berbagai tema yang diberikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah bersama kita sudah 27 peserta hadir. Ya, itu mana? Itu. Sudah 27 peserta. Cek untuk Ustadz Azam sudah hadir. Alhamdulillah. Untuk Ayah Irwan, apakah sudah bersama kita di sini? Ada ya? Alhamdulillah. Khair. Baik dengan biasanya. Siapa? baik, alhamdulillah ya sudah berhadir semua pengisi acara dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam virtual Zoom meeting ini. Mudah-mudahan aktivitas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat sering salam hari bangkitan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah yang mulia yang senantiasa merindukan kita ya hingga akhir hayatnya, dan insyaallah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir kita langsung saja memulai kegiatan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema malam ini sungguh menarik ya. Ayah sebagai fasilitator bagi kehidupan anak. Nah, ini luar biasa nih, peran yang luar biasa sebagai seorang ayah. Insyaallah dibawakan oleh pakarnya, Ayah Irwan Rinaldi, Fathering Nasional, Sekjen Lingkar Ayah Indonesia. Jadi
sudah menasional. Makanya kita beruntung bisa bergabung bersama di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam ini, kita mintakan kepada Ustadz Azam Az-Zuhari LC Al-Hafiz membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, cek suara masuk ya. Jelas. Izin untuk membacakan surat Luqman ayat 12 sampai 19 insyaallah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقر صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair kepada Ustaz Azam yang sudah membacakan surah Luqman ya, beberapa ayat di surah Luqman. Nah, mudah-mudahan ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana peran seorang ayah untuk anak-anaknya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Berastagi. Jangan lupa membeli duren. Kita di malam hari ini akan dibawakan oleh
Ustadz Irwan yang sudah hadir di dalam kesempatan ini. Sedikit saya bacakan profil beliau. Beliau pernah belajar di Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Mahat Islamiyah Al-Hikmah. Pernah aktif jadi guru TK, SD, dan SMA. Pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati bersama Ibu Eli Risman. Pernah aktif bersama Yayasan Seto Neno bersama Kak Seto. Kemudian di Yayasan Langkah Kita bersama Pak Bendri Masri. Aktivitas saat ini sebagai Sekjen Lingkar Ayah Indonesia, sosialisasi peran ayah, kelola sekolah komunitas, menulis buku parenting, ya, menulis buku-buku anak, ya, kemudian membuat film juga nih. Nah, luar biasa aktivitas beliau ini. Alhamdulillah, baru-baru ini beliau juga ada ke Medan, ya, ke Medan, ke sekolah Al-Fitian School Medan. Alhamdulillah saya juga bertemu dengan beliau dalam rangka parenting untuk orang tua dan juga untuk para guru. Nah, luar biasa materi yang disampaikan pada waktu itu, dan insya Allah dalam kesempatan malam ini juga kita akan banyak mendapatkan insight, ya, atas ilmu-ilmu terkait dengan peran ayah ataupun tentang psikologi keluarga ataupun tentang bagaimana mendidik anak-anak agar lebih agar anak-anak kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada para orang tuanya serta sukses dunia dan akhirat. Mungkin tidak dengan memperlama waktu, kepada Ustadz kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk untuk berdiskusi, untuk sharing bersama-sama dengan tema ayah menjadi sahabat atau menjadi fasilitator bagi anak-anak kita. Ini ibu, kalau kita lihat dari ilmu keayahan itu ada beberapa banyak peran ayah, atau orang sering menyebutnya kalau di dalam ilmu fathering itu topi, ya. Jadi topi ayah gitu Ustaz Sugiono, ya, topi ayah. Ada yang topi motivator, ada yang topi advisor, ada yang topi teacher, ada yang topinya topi coach gitu, ada yang topi fasilitator, ada motivator, ada inspirator dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya izin ke Bapak dan Ibu untuk share bahan yang sangat sederhana sebenarnya yang bisa kita diskusikan pada malam ini insya Allah. Sebentar. Saya ngasih judulnya pada kesempatan ini, judulnya adalah 7 rahasia ayah menjadi seorang fasilitator hebat, ya. Jadi 7 rahasia ayah sang fasilitator. Jadi sebenarnya kalau sudah kita bicarakan udah nggak rahasia sebenarnya Bapak dan Ibu, ya. Ini ada beberapa hal saya ambilkan dari beberapa buku-buku acuan dari keayahan, dari kiat-kiat menjadi ayah. Nah, yang nanti kita akan bahas adalah bagaimana caranya menjadi seorang fasilitator yang hebat buat tumbuh kembang anak-anak kita, menjadi yang memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, saya mulai dari beberapa penelitian lah ya Bunda yang menyebutkan tantangan-tantangan ayah dan keayaan. Jadi ada dua nih Bapak Ibu, ya. Ada tantangan ayah itu, kalau ayah itu pengertiannya lebih kepada fisik sebenarnya. Kalau keayahan itu lebih kepada psikologis, ya, lebih kepada perannya. Kalau ayah itu lebih kepada tokoh, kalau keayahan itu lebih kepada peran ayah. Jadi tantangan ayah dan keayahan di era digital itu ada beberapa. Yang pertama adalah waktu. Nah, waktu dan kemampuan yang terbatas. Jadi waktu dan kemampuan yang terbatas.
Pertama, ayah itu punya waktu, punya gitu Bapak Ibu ya, tetapi sebagian besar ayah hanya memberikan waktu luang tapi tidak meluangkan waktu. Nah, itu yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Padahal zaman era digital ini tidak bisa hanya sekedar memberikan waktu luang, tapi harus meluangkan waktu kepada anak-anak kita. Yang kedua, keterbatasan kita terhadap kemampuan. Nah, kemampuan itu lebih kepada fathering skill sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kemampuan kita dalam menumbuh kembang anak-anak kita. Contohnya apa? Misalnya adalah dua hal yang paling menonjol dalam ilmu fathering, ilmu keayahan itu, persoalan kemampuan yang terbatas itu adalah satu, kemampuan yang terbatas dari seorang ayah memahami dirinya sendiri. Gitu ya Ustadz Sugiono ya. Jadi banyak sekali ayah yang mungkin Bapak dan Ibu ya, mungkin secara fisik, mungkin secara intelektual dia nggak ada masalah, tetapi kenapa dia agak susah untuk menemani anak-anaknya di era digital ini karena satu hal adalah bisa jadi dia nggak terlalu memahami tentang dirinya. Saya menyebutnya begini Bapak dan Ibu, banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa ayah-ayah itu gagal di dalam mengasuh anak-anaknya bukan karena persoalan dia tidak memahami anaknya sebenarnya, tetapi yang paling besar itu adalah para ayah tidak terlalu memahami dirinya. Contoh, ayah tidak terlalu memahami utang-utang dan luka pengasuhan yang dia punya. Sehingga ketika dia mengasuh anak-anak itu, sebenarnya dia mengasuh dengan luka pengasuhan atau utang pengasuhan yang dia punya di waktu dia kecil. Jadi ketika dia mengasuh anaknya itu adalah dengan pola seperti apa yang dia punya, yang dia dapatkan di waktu kecil, terutama di umur 0 sampai 15 tahun. Itu satu, kemampuan yang terbatas. Kemampuan yang terbatas yang kedua adalah kemampuan terbatas dalam memahami, mengenali, dan memahami anak-anak. Jujurnya ayah dan bunda, saya berhusnuzon kepada bapak-bapak dan ayah yang di sini dan ibu yang di sini. Sebagian yang saya temui adalah banyak ayah yang di samping tidak memahami dirinya, yang tadi saya menyebutkan tidak memahami utang pengasuhan yang ada pada dirinya, tapi juga tidak memahami dan tidak mengenal dan memahami anak-anak. Jadi ketika dia punya anak umur 7 tahun, sejujurnya ayah dan bunda, sejujurnya sang bapak tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam diri anaknya umur 7 tahun. Perkembangan anaknya seperti apa, perkembangan spiritualnya seperti apa, perkembangan psikologisnya, emosionalnya seperti apa, sosialnya seperti apa, intelektualnya seperti apa, spiritualnya seperti apa. Jadi ketika anak umur 7 tahun, sang Pak mengandalkan apa yang dia dapatkan dulu waktu dia umur 7 tahun ketika dia kecil dari bapak dan ibunya. Padahal suasana sudah berbeda, tantangan-tantangan sudah sangat berbeda. Nah, ketika dia memperlakukan anaknya di sekarang di umur 7 tahun, di tahun sekarang 2024 ini, pasti akan banyak kendalanya gitu Bapak dan Ibu. Atau contoh yang lain, sang ayah mungkin tidak terlalu tidak terlalu update dengan bagaimana memperlakukan anak-anak yang di usia 8 sampai 15 tahun dengan anak 0 sampai 7 tahun. Bisa jadi ada anak yang 8 sampai 15 tahun, anak seorang ayah atau seorang ibu yang di saat itu sebenarnya prosesnya adalah proses akil balik. Tetapi ayah karena tidak tahu, tidak mengenal tentang anak-anak, maka proyek akil balik di umur 8 sampai 15 tahun itu tidak pernah berjalan. Sehingga anaknya lewat umur 15 tahun, maka akan terjadi banyak hal. Yang pertama, ketika proyek akil balik tidak jalan di usia 8 sampai 15 tahun, maka akan mendapatkan anak yang konsep dirinya di usia 15 tahun akan banyak persoalannya, akan banyak masalahnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, tantangan ayah di era digital, waktu dan kemampuan yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah teknologi dan media sosial. Nah, orang sering menyebutkan Bapak dan Ibu pada zaman sekarang ini sudah tidak bisa kita lari dari kepungan teknologi dan media sosial. Nah, sayangnya Bapak dan Ibu adalah anak-anak kita sangat berkembang dengan baik pengetahuan dan penguasaan dan teknologi dan media sosial. Sebagian besar ayah tidak mengupgrade dirinya untuk menguasai teknologi dan media sosial. Nah, apa yang terjadi? Kesenjangan ini sangat gampang terjadinya antara anak-anak dengan ayah. Kemudian perbedaan generasi, ayah budaya, kalau saya mengibaratkan anak saya sekarang itu generasinya generasi Z, generasi Alpha, sementara saya datang di generasi kolonial ya, budaya dari generasi yang dibesarkan dengan cara-cara yang sangat berbeda dengan anak atau cucu saya.
Tapi Bapak dan Ibu yang mulia SWT, meskipun dengan tantangan yang begitu banyaknya di era digital ini, sudah barang tentu satu hal yang pasti kita pegang adalah kita harus tetap berkualitas meskipun terbatas. Sepakat ya Bapak dan Ibu. Nah, salah satunya Bapak dan Ibu adalah supaya kita berkualitas dan tetap terbatas, meskipun terbatas itu adalah jadilah kita sebagai seorang fasilitator. Bapak Ibu, seorang fasilitator, seorang ayah yang memfasilitasi semua aspek tumbuh kembang anak dari Allah pada anaknya dengan patut. Bisa jadi gini Bapak Ibu, bisa jadi kita tidak bisa menghandle anak kita sendiri, tetapi kita tetap menjadi fasilitator. Bisa jadi kita bekerja sama dengan mitra, apakah itu sekolah, apakah itu guru TPA, apakah itu masjid, apakah orang-orang yang lain, atau apakah itu orang yang ketiga di dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, salah satu pilihan yang mungkin ya, pilihan yang mungkin di era digital ini, sementara Bapak sibuknya luar biasa, pilihannya adalah menggunakan topi yang disebut dengan topi fasilitator ini. Jadi ayah nggak bisa menghandle langsung, tapi ayah tetap memfasilitasi. Nah, apa saja yang difasilitasi itu ada 5 tumbuh kembang anak yang harus difasilitasi oleh ayah itu. Yang pertama adalah pendamping emosional. Jadi ayah harus memfasilitasi, maksud saya tadi mengatakan Bapak Ibu, memfasilitasi ayah tetap bertanggung jawab, tetapi ayah mungkin mengundang orang lain atau melibatkan orang lain dalam hal satu pendampingan emosional. Nah, pendampingan emosional ini adalah bahagian yang dari 5 proses aspek tumbuh kembang yang Allah berikan, yang Allah manahkan kepada kita, yang berikan kepada anak, yang Allah titipkan kepada kita. Nah, pasti berbeda ya Bapak Ibu ya. Pendampingan emosional ini pasti berbeda. Anak 0 sampai 2 tahun pasti berbeda dengan anak 2 sampai 4 tahun. Anak 4 tahun, 7 tahun pasti berbeda dengan anak 8 sampai umur 15 tahun, 12 tahun, sampai 15 tahun. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau kita tidak bisa menjadi fasilitator, maka perkembangan emosional nggak bisa kita dampingi, pasti perkembangan emosional anak kita tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau tidak berjalan dengan baik, mungkin dampaknya tidak terlihat di umur 0-15 tahun. Dampaknya nanti akan terlihat di umur 15 tahun ke atas. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Kalau di umur 0 sampai 2 tahun itu berbeda nggak kira-kira perkembangan emosional anak dengan umur 2 sampai 4 tahun? Berbeda ya Bunda ya. Di umur 0 sampai 2 tahun itu anak-anak mungkin perkembangan emosionalnya adalah yang kita sering sebut dengan secure attachment itu. Secure attachment itu adalah anak-anak butuh kenyamanan. Dia belum bisa berpikir, dia belum bisa banyak mengeluarkan kosakata, kosarasa, dia belum ada kepekaannya. Yang dibutuhkan adalah kalau dia nangis ada orang yang datang. Gitu ya Bunda ya. Nah itu pendampingan emosional. Pasti berbeda dengan anak-anak yang sudah mulai berkembang bahasanya umur 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai umur 8, 9, sampai 15 tahun. Pasti berbeda pendampingannya. Saya ambil contoh Ustadz Sugiono. Misalnya kalau anak-anak di umur 7 tahun ke bawah itu, kita mungkin untuk dari sisi emosional, kalau mereka berhasil mengerjakan pekerjaan sesuatu, mungkin kita akan untuk menghebatkan emosionalnya, mungkin kita akan memujinya, gitu Bapak Ibu ya. Tapi bagi anak umur 9 tahun ke atas, gitu, kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, supaya kita menghebatkan emosionalnya dalam pendampingan emosionalnya, mungkin tidak terlepas kalau kita memuji, tapi harusnya adalah menghargai. Karena begitulah Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, Rasulullah menghargai dan menghebatkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dan seusia dengan beliau, dengan Anas Malik dan seusia dengan beliau, itu berbeda sekali memperlakukan secara emosional dengan cucu beliau Hasan dan Husain. Ya, Bunda ya. Nah, itu tugas pertama ayah sebagai seorang fasilitator pendampingan emosional. Yang kedua adalah pembimbingan nilai-nilai kehidupan atau spiritual. Bagaimana ayah dan bunda sebagai seorang fasilitator, misalnya gini Bapak dan Ibu, ini juga berbeda, pasti berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Seperti misalnya 0 sampai 2 tahun itu mungkin anak-anak kita 0 sampai sekitar 4 tahun sampai 5 tahun lah Bapak dan Ibu. Anak-anak kita secara spiritual, perkembangan spiritualnya dia nggak pernah konfirmasi. Bagi dia, Bapak itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jadi apa yang Bapak lakukan, itu yang dilakukan gitu Bapak Ibu ya. Secara spiritual apa yang Bapak lakukan, itu yang dia lakukan gitu. Karena begitulah tahap perkembangannya. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu ketika di usia 0 sampai 7 tahun,
bapaknya tidak pernah memfasilitasi anaknya latihan untuk beribadah. Jadi nggak pernah dilatih untuk berpuasa, nggak pernah dilatih untuk sholat, gitu ya. Nggak dikenalkan tentang sholat, nggak dikenalkan dengan hal-hal yang lain. Apa yang terjadi nanti umur 8-9 tahun anak-anak akan kaget. Kita mungkin akan memaksa dia sholat, mungkin akan banyak masalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena pembiasaan dia nggak dapatkan itu di usia-usia 0-7 tahun, 0-8 tahun. Itu pembimbingan nilai-nilai kehidupan spiritual. Saya ambil contoh lagi Ustaz Sugiono. Misalnya umur 7 tahun, secara spiritual anak tahap pertama, tahap perkembangan pertama, itu puncaknya tahap perkembangan yang pertama. Secara spiritual anak-anak kita sudah Allah bekali dengan anak-anak mulai mengerti tentang mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Apa tugas kita sebagai seorang fasilitator adalah memfasilitasi supaya anak-anak mulai mengerti gitu Bapak dan Ibu tentang nilai, tentang value, ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh gitu Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu punya anak umur 7 tahun, laki-laki dan perempuan, kalau dia tiba-tiba haus dan tiba-tiba dia ambil gelas bapak yang ada di hadapan bapak, itu diurus gitu ayah bunda ya. Itu diurus karena di umur itu sebenarnya anak-anak sedang Allah mungkinkan untuk mulai dikenalkan, disapih ini punyamu atau punya orang lain gitu ya bunda ya. Kalau ini tidak kita lakukan, dampaknya adalah ketika dia besar kelak kemudian hari, dia susah membedakan mana hak dia, mana orang lain. Nah intinya Bapak Ibu dia akan menjadi embrio seorang koruptor nanti kelak kemudian hari gitu ya bunda. Nah, apa sebabnya ini? Karena proses pembimbingan nilai spiritual yang ayahnya tidak terlalu mengerti bahwa dia harus menjadi seorang fasilitator di usia 7 tahun ini. Allah sudah memberikan kemungkinan kehebatan yang tadi saya sebutkan 7 tahun itu dia sudah mengenal mana kanan, mana kiri, mana atas bawah. Sebenarnya kita harus memfasilitasi supaya apa yang kita lakukan supaya dia mulai berkenalan dengan azas furqan itu seperti apa. Dan kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai spiritual ini berkembang sangat luar biasa. Seperti misalnya di proyek, di anak-anak yang sudah mulai menjelang proyek akil balik umur 8, 9, sampai 10 tahun itu, kita sudah mulai bicara soal persoalan konsekuensi di dalam penerapan persoalan nilai-nilai kehidupan atau secara spiritual. Nah ya bunda, kita sudah harus berbicara persoalan konsekuensi, sudah harus bicara soal seorang ayah, seorang tokoh yang secara spiritual itu, dia harus berdiri menjadi seorang yang punya ketegasan dan ketegaan, gitu ya bunda ya. Nah bayangkan Bapak dan Ibu kalau anak kita sudah menjelang dalam proyek akil balik itu, ayahnya nggak punya ketegasan dan ketegaan gitu, maka kita gagal menjadi pembimbing spiritual anak-anak kita di usia-usia itu. Yang ketiga adalah pelatih sosial untuk kemandirian gitu. Nah ini melatih anak-anak kita, misalnya ketika di masa-masa ego dia sudah selesai, ayahnya mulai mengenalkan persoalan apa ya kehebatan aspek sosialnya dia mulai bisa mandiri, dia dikenalkan kemandirian, dia dikenalkan kepekaan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ayah fasilitator memfasilitasi untuk menghebatkan fisikalnya anak. Nah, ya, fisiknya anak nih maksud Bapak Ibu ya. Untuk misalnya memfasilitasi untuk berolahraga, memfasilitasi makan yang bergizi gitu Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya adalah ayahnya nggak sembarang makan gitu Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya anak-anaknya mencontoh bahwa di saat dari kecil anaknya juga sudah bisa memilah mana makan yang halal betul, tetapi makanan yang baik yang mana gitu ya. Yang terakhir adalah sahabat intelektual. Nah, sahabat intelektual ini adalah ayah memfasilitasi perkembangan aspek intelektual anak-anak kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang sudah Bapak Ibu lakukan, proses intelektual anak-anak, tumbuh kembang anak-anak di usia 0-7 tahun, 8 tahun, pasti berbeda dengan anak-anak umur 9 tahun ke atas. Gitu ya Ustaz Sugiono ya. Jadi kalau di usia 8 tahun ke bawah itu kalau ada persoalan mungkin kita akan bantu lebih cepat ya gitu Bapak Ibu ya kepada anak-anak kita. Dia ada persoalan, saya tadi di sekolah begini ayah gitu. Nah oke ayah bantu kamu sekarang, bagusnya begini, bagusnya begini. Tapi kalau sudah usia 9 tahun ke atas dan proyek akil balik itu, kalau ada anak kita yang mengatakan, ayah tadi aku di sekolah begini. Secara aspek intelektual, sebenarnya kita disarankan tidak membantunya langsung, Bapak Ibu. Harusnya seperti proses Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail di As-Saffat 102 itu, nak pikirkanlah apa pendapatmu, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kita memfasilitasi. Bayangkanlah kalau ayahnya tidak mengerti dengan persoalan ini, dia tidak bisa memfasilitasi perkembangan intelektual anaknya dekil balik. Bayangkan anak yang sudah umur 14 tahun, tapi tidak pernah dilatih berpikir, menganalisa, dan mengambil keputusan. Nanti kemudian hari umur 20 tahun, umur 25 tahun, badannya besar, tapi secara perkembangan intelektualnya nggak berkembang dengan baik itu Bapak Ibu. Nah, pendampingan Bapak Ibu, pembimbingan, pelatihan, dan
menjadi sahabat anak-anak di 5 aspek tumbuh kembang itu berdasarkan apa? Berdasarkan roadmap pengasuhan. Nah, saya ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Ini contoh saja yang Bapak Ibu sudah melakukan lah insya Allah ya. Ini contoh roadmap pengasuhan ya. Jadi Bapak Ibu memfasilitasi sesuai dengan amanah roadmap ini. Kita di dalam mengasuh anak-anak sudah barang tentu sejak kita diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu kita membuatkan roadmap gitu Bapak Ibu ya, membuatkan tujuan dan tahapan-tahapannya. Setidak-tidaknya 3 rancangan besar ini. Ibu dengan ayah sepakat bahwa di usia 0 sampai 7 tahun itu bentuknya stimulasi dan target kita adalah memastikan usia dini, usia fondasi sepanjang usia ayah, usianya anak kita. Jadi kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu usia fondasi, berarti kita harus sepakat bahwa usia yang sangat penting itu adanya di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Karena itu fondasi. Kalau Bapak Ibu mau bikin sebuah rumah atau sebuah bangunan, kalau fondasinya nggak bagus, nanti susah kita membangun untuk berapa tingkat ke atas. Jadi kalau begitu logikanya, kalau serius mengurus anak itu serius dalam mengurus anak di usia 0 sampai 7 tahun. Karena itu fondasi. Salah fondasi, salah kebesarannya ke atas gitu ya. Tiangnya salah nanti, kemudian tingkatnya salah, dindingnya juga salah kalau salah fondasinya. Nah ini adalah umurnya ibu, Bapak Ibu, umur ibu yang Allah memberikan fitrah anak di usia 0 sampai 7 tahun ini sangat relate dengan fitrah yang ibu punya. Namanya fitrah tender love gitu Bapak Ibu. Fitrah penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan perhatian dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, berarti di usia 0 sampai 7 tahun ini ayah memfasilitasi supaya anak ini mendapatkan sesuatu yang sangat baik di usia ini. Misalnya ayah memfasilitasi tentang bagaimana ibu yang menjadi PIC-nya di usia 0 sampai 7 tahun itu, ibu nggak terlalu banyak mikir gitu Bapak Ibu ya di usia 0 sampai 7 tahun gitu. Ayah carikan uangnya, ibu nggak banyak mikir soal kontrakan, soal makan dan lain-lain, karena ayahnya, tugas salah satu ayahnya memfasilitasi supaya anaknya di usia fondasi ini berkembang dan sangat baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu adalah ayah memfasilitasi sesuai dengan amanah roadmap ini 78 sampai 15 tahun itu cuma satu. Ayah memfasilitasi bisa merancang, membuat, menjalankan proyek akil balik. Jadi target kita satu Bapak Ibu 8 sampai 15 tahun itu yang sangat penting itu adalah bagaimana ayah memfasilitasi rancangan proyek akil balik itu bisa diterapkan dan bisa dijalankan itu. Menurut saya ada 2 ayah bunda di proyek akil balik itu yang harus dijalankan, dirancang dan ditanggung jawabi oleh seorang ayah, itu adalah melahirkan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Ya. Jadi oleh sebab itu ayah di usia 8 sampai 15 tahun datanglah ke sekolah, fasilitasi tanya kepada sekolah bahwa apakah sekolah ini punya nggak proyek akil balik. Ya udah ya gitu. Nah, kadang-kadang kita datang ke masjid, kalau ada anak-anak yang 8 sampai 15 tahun, kita tanya kepada masjid, punya nggak proyek akil balik seperti apa? Ini proyek akil balik ini Bapak dan Ibu sangat menentukan di masa dewasa. Ya udah ya. Nah, apakah di masa dewasa itu anak laki-laki akan menjadi seorang laki-laki atau anak seorang perempuan menjadi seorang perempuan? Ada kelaki-lakian, ada keperempuanannya. Itu sangat tergantung Bapak dan Ibu di usia seperti apa di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, baik. Ini yang Bapak Ibu sudah lakukan lah, ayah bunda ya sudah lakukan memfasilitasi ayah, tugasnya memfasilitasi itu tumbuh kembang yang tadi yang 5 itu sesuai dengan rancangan roadmap ini. Dan saya berhusnuzon Bapak Ibu sudah punya anak, punya rancangan ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah harus dari awal kita punya anak laki-laki, punya roadmapnya gitu Bapak Ibu ya. Anak laki-laki itu targetnya apa? Membesarkannya targetnya apa? Salah satunya targetnya adalah saya tuliskan di sini namanya di usia 21 tahun ke atas dia punya kelaki-lakian. Ayah Irwan boleh nggak anak saya menjadi seorang dokter gitu? Boleh sekali Bapak Ibu. Tapi dokter yang laki-laki, yang punya kelaki-lakian. Akhirnya boleh nggak anak saya menjadi seorang insinyur terkenal, pengusaha terkenal? Oh boleh sekali. Tapi pengusaha terkenal yang punya kelaki-lakian. Jadi sebenarnya roadmap kita, tujuan kita membesarkan anak laki-laki itu bukan menjadi insinyur ya Bapak Ibu ya. Insinyur apa itu kan hadiah dari Allah saja. Tapi yang kita pastikan adalah anak laki-laki kita nanti di usia 21 tahun, 23 tahun ke atas di masa dewasanya, dia setidaknya punya 7 yang saya tuliskan di sini. Ada fitrah kewamannya dia punya itu Bapak Ibu ya, fitrah Abdullahnya khalifahan, dzakarun rajulun muharrik dan rajulun qawinya dia punya gitu ya
Karena itu tugas utama kita sebenarnya. Kalau dia nanti menjadi seorang dokter, tapi dokter yang kawamun gitu Bapak Ibu. Kalau dia nanti menjadi seorang insinyur, tapi insinyur yang Abdullah. Insinyur yang Abdullah itu adalah kalau nanti dia dianggap berhasil mengerjakan sebuah proyek itu, dia dengan rendah hatinya mengatakan itu bukan karena saya, tapi karena dari adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk mendapatkan kelaki-lakian ini, ayah dan bunda sudah beruntung nggak bisa mendadak. Nah, saya tuliskan ini. Ini mungkin Ustadz Sugiono mungkin ini secara simpel saja ya, mengingatkan yang Bapak Ibu sudah lakukan supaya kita bisa memfasilitasi anak laki-laki kita di usia 21 tahun ke atas itu punya kelaki-lakian. Otomatis di usia 0 sampai 7 tahun itu ibu yang berperan untuk melatih, untuk membina, menghebatkan fitrah kelaki-lakian anak laki-laki. Ya. Misalnya seperti apa? Sering menceritakan tentang sirah nabawiyah, tentang para ulama-ulama laki-laki yang lain, tentang kakeknya gitu ayah bunda ya. Yang supaya apa? Apakah anak kita mengerti di usia 0 sampai 7 tahun? Maaf apa itu? Anak kita mungkin nggak mengerti, ayah bunda, tetapi dia simpan karena Allah memberikan kemampuan penyimpanan yang sangat luar biasa di umur 0 sampai 7 tahun. Gitu ya bunda ya. Jadi itulah sebabnya kenapa para ulama sering menyarankan wahai ibu punya anak laki-laki itu seringlah atau khatamkanlah siroh kepada anak laki-lakimu di usia 0 sampai 7 tahun. Karena kita akan mengantarkan, memasukkan ke bawah imprim, ke bawah sadarnya anak laki-laki kita ada sekian banyak laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah sadarnya dia gitu. Kekewaman Rasulullah, keabdullahan Rasulullah, kekhalifahan Rasulullah dan lain-lain. Nah ibu ini, bapak dan ibu ya nanti usia 8 sampai umur 15 tahun ayah. Nah, ini bentuknya simulasi yang tadi saya sebutkan itu. Iya, ayah fasilitasi anak laki-laki bisa bersimulasi apa yang disimulasikan. Yang saya tuliskan di bawah kelaki-lakian ini Bapak Ibu, mensimulasikan Abdullahnya, mensimulasikan kawamunnya, mensimulasi dan lain-lain. Nah, itulah sebabnya ayah 8-15 tahun semuanya ayah fasilitasi supaya anak kita bisa jadi laki-laki Bapak Ibu. Satu, ayah memfasilitasi bahwa akan ada proyek akil balik di anak kita di umur 8 sampai umur 15 tahun. Ayah datang ke sekolah atau ke mitra, periksa sekolahnya, punya nggak proyek akil balik di sini ketika anak saya berumur 8 sampai 15 tahun. Kalau dipunya, alhamdulillah. Kalau dia nggak punya, berarti Bapak harus serius membicarakan ini kepada sekolah. Jangan terlalu tertipu dengan persoalan aksesori-aksesori yang diberikan oleh sekolah, oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan sekolah, tapi sekolah tidak memberikan yang esensi sebenarnya. Yang esensi itu adalah proyek akil balik ini. Nah, ayah dan bunda, kemudian dengan anak-anak perempuan juga, gitu. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, target kita dalam mengasuh anak-anak itu seperti yang Allah ingatkan di An-Nisa ayat 9, bahwa jangan meninggalkan anak yang lemah. Jadi kalau meninggalkan anak lemah, berarti meninggalkan anak yang tangguh yang saya tulis di sini. Nah, anak yang tangguh itu pengertian yang secara fadring, keayahan adalah usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Gitu Bapak Ibu ya. Itu berarti kita berhasil mengurus dan menghebatkan anak-anak kita. Ya contohnya Zaid bin Sabit, Usama, kemudian Bapak Ibu dan Muhammad Fatih dan lain-lain. Itu adalah salah satu ciri-ciri kita berhasil membesarkan anak-anak kita sesuai dengan roadmap-nya, yaitu anak yang tangguh, yang usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Kalau sekarang usia biologis anak-anak kita lebih matang dari usia psikologisnya, Bapak Ibu. Jadilah generasi stroberi, generasi durian, generasi apalah Bapak Ibu. Gitu. Karena apa? Karena secara fisik perkembangan sangat luar biasa, tapi perkembangan spiritualnya nggak berkembang, perkembangan emosional nggak berkembang, dan terjadilah apa yang saya tuliskan di sini. Yang di bawah ayah dan bunda adalah bagaimana ayah memfasilitasi menjadi seorang fasilitator yang hebat untuk menjalankan roadmap pengasuhan anak perempuan. Nah, seperti juga anak laki-laki, sudah barang tentu ayah dan ibu punya roadmapnya ketika diamanahkan Allah seorang anak laki-laki anak perempuan, sudah barang tentu kita membuatkan roadmapnya nggak usah dibikin-bikin, tapi memang sudah diikuti yang diinginkan Allah saja. Contoh, ketika roadmap perempuan itu salah satu tujuannya adalah keperempuanannya. Jadi anak kita kelak kemudian hari di usia 21-23 tahun itu dia punya keperempuanan. Ayah Irwan, boleh nggak anak perempuan saya menjadi seorang dokter terkenal? Boleh Bapak Ibu. Menjadi seorang insinyur boleh, menjadi seorang pengusaha terkenal boleh. Tetapi ketika anak perempuan Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha terkenal kaya raya, dan ketika pulang suaminya ke rumahnya, dia tetap khidmatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah ajarkan seperti apa kehebatan, keterampilan, kepribadian Bunda Khadijah binti Khuwailid. Seperti yang Rasulullah sebutkan di sebelah kiri ini. Ayah Bunda ya. Nah, Rasulullah menyebutkan ada 4
perempuan dunia dan akhirat yang dengan kepribadiannya, dengan tindakannya, dengan bahasanya itu mencontohkan kepada kita bagaimana memperempuankan anak perempuan, berbuat baik terhadap muridnya, berbuat baik terhadap saudara-saudaranya dan lain-lain. Ini ayah bunda lakukan lah, insya Allah sekedar saya mengingatkan kembali. Nah kemudian ini 7 rahasia agar jadi ayah fasilitator yang hebat, gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, ayah menjadi fasilitator yang hebat itu adalah ayah yang memfasilitasi proses tumbuh kembang anak-anak yang termasuk 5 aspek yang besar itu. Aspek fisik, aspek spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, apa yang 7 itu, Bapak Ibu, saya ambilkan dari beberapa buku yang nanti bermuara ke buku namanya 7 efektif ayah hebat lah gitu Bapak dan Ibu ya. Gitu. Ini yang pertama. Yang pertama itu komitmen. Istiqomah ya Bapak dan Ibu ya. Istiqomah itu rahasia agar ayah bisa menjadi fasilitator yang hebat itu adalah ayah yang akui anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk ayah, dan menjalankan pengasuhan sesuai dengan amanahnya Allah. Gitu Bapak Ibu ya, istiqomah. Maksud saya begini. Jadi kalau anak itu amanahnya Allah, sudah orang tentu seorang ayah itu harus istiqomah menjalankan pengasuhan, pendidikan, tarbiyah kepada anaknya itu sesuai seperti apa yang Allah inginkan terhadap umur anaknya itu. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan lah, Ustadz Sugiono dan kawan-kawan, pasti seperti ini, punya anak 0 sampai 7 tahun, nah, kita tahu kan ya seperti apa yang Allah inginkan terhadap 0 sampai 7 tahun. Proses tarbiyahnya seperti apa, proses ari ayahnya seperti apa. Nah, misalnya gini, Allah menyebutkan wallahu akhrajam min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Allah menyebutkan salah satunya ketika usia 0 sampai 7 tahun itu pendengaran terbaik yang dimiliki anak-anak kita, penglihatan terbaik, hati nurani yang terbaik. Artinya 0 sampai 7 tahun itu salah satu kurikulum terbesar kita adalah menghebatkan pendengaran, menghebatkan penglihatan, menghebatkan hatinya anak-anak kita. Kalau kita paham itu dan kita itu Bapak Ibu, kita harus istiqomah punya anak 0 sampai 7 tahun, rujukannya salah satunya adalah kepada anak 78 lebih dahulu. Kemudian penuhi janji pada Allah setiap hari apapun yang terjadi. Janji maksud saya gini Bapak Ibu, kita berjanji bahwa saya ini adalah qawwam, saya ini adalah orang yang berdiri paling depan dari anak-anak dan istri kita. Saya inilah ayah yang bertanggung jawab, itu ayah budaya. Apapun yang terjadi kita berusaha untuk memenuhi itu yang kita sebut dengan komitmen ayah budaya. Seperti contoh lah Bapak Ibu. Anak-anak di umur 7 tahun, 8 tahun, secara spiritual dia butuh tokoh ayah secara spiritual. Ayah budaya. Dia pengen dicontohkan bagaimana orang laki-laki itu sholat subuhnya kemana, gitu ya mulai. Nah salah satunya apapun yang terjadi, bapak khususnya ayah ini harus lakukan setiap subuh itu seberat apapun gitu ya bunda. Karena apa? Karena kita harus istiqomah dengan sikap kita. Kemudian selesaikan semua masalah anak sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang hakim, bukan sebagai seorang tentara, bukan sebagai seorang jaksa, bukan sebagai seorang pedagang, tapi sebagai seorang ayah, gitu ya bunda. Baik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi komitmen, ya Bapak Ibu, komitmen istiqomah. Yang kedua, agar kita sukses menjadi seorang ayah yang fasilitator yang hebat itu, kenalin, pahami anak. Mengenal ini lebih kepada yang sifatnya fisik, gitu Bapak Ibu ya. Berat, tinggi, lingkaran kepala, perubahan-perubahan di tubuh yang lain itu namanya mengenal. Nah, kalau memahami itu adalah proses perubahan yang teratur di proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ada 5 ayah bunda yang memahami perkembangan, ada 4 memahami perkembangan spiritual anak, memahami perkembangan spiritual anak, dan saya sebutkan beda anak umur 7 tahun pasti berbeda dengan anak 10 tahun ayah bunda ya. Beda dengan anak umur 5 tahun pasti berbeda dengan anak umur 7 tahun. Nah, kenapa itu berbeda? Karena memang kita paham perkembangan spiritual anak kita memang berbeda. Demikian juga dengan perkembangan emosional, perkembangan intelektual, dan perkembangan sosial dari anak-anak kita. Sudah 2 ya Bapak Ibu, kita rahasianya gitu agar kita bisa menjadi ayah fasilitator yang bagus buat anak-anak kita. Nah, yang ketiga, ini kaedahnya ya Bunda, kaedah kita mengenal dan memahami anak-anak kita. Ini sudah sangat paham lah Bapak dan Ibu ya, jangan tinggalkan anak lemah, tinggalkan anak yang tangguh, usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya, seperti surat An-Nisa itu ya Bunda ya. Yang kedua adalah amanah itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nggak boleh lagi seorang ayah yang mengatakan bahwa aku hanya mengurus pertumbuhan anak, aku hanya mencari uang saja. Nggak bisa lagi itu Bapak Ibu. Karena ayah tidak diamanahkan hanya
sekedar mengurus fisiknya anak-anak, tetapi ayah juga diamanahkan untuk mengurus perkembangan yang empat yang tadi itu, perkembangan spiritual, perkembangan emosional, intelektual, dan perkembangan sosial. Jadi gugurlah kan Bapak dan Ibu kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat kita yang seorang ayahnya tanggung jawabnya cari uang aja gitu. Kalau istrinya nanya, bagaimana perkembangan spiritualnya Bang gitu, ya kamu carilah sekolah yang baik, nanti saya cariin uangnya. Bapak Ibu. Kemudian semakin kecil usia semakin berpotensi. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya, semakin kecil usia semakin berpotensi. Maksud saya semakin kecil anak-anak kita itu usianya semakin berbakat. Itulah sebabnya tadi saya menyampaikan di awal-awal saya menyebutkan adalah kalau logikanya untuk mengurus anak-anak itu supaya maju ke kemudian hari, logika yang tadi ini harus dibalik gitu. Kalau sekarang, kalau dulu saya Bapak dan Ibu berpikiran bahwa yang sangat menentukan itu adalah waktu-waktu SMA, waktu-waktu kuliah gitu. Tapi saya baru tahu bahwa sangat menentukan masa depan sebuah bangsa itu adalah seperti apa anak-anak di usia PAUD, usia KB, usia TK, usia kelas 2 ke bawah diperlakukan seperti apa. Karena itu adalah fantasi. Kemudian bedakan asuh anak laki-laki dan perempuan, ya, dan mudah sudah barang tentu tadi kita punya dan Allah menyebutkan Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Jadi ngurus anak laki-laki pasti berbeda dengan ngurus anak perempuan. Kemudian usia yang terbaik, ayah bunda 0 sampai 15 tahun, ada yang menyebutnya 0 18 tahun. Kalau saya mengatakan kepada bapak dan ibu, kalau mau fight mengurus anak untuk hebat di masa depan, uruslah di usia 0 sampai 15 tahun atau 0 sampai 17 tahun. Nah, yang ketiga adalah konsisten atau istimroriyah. Betul ya Ustaz Sugiono ya. Istimroriyah ini adalah kita secara walaupun pelan-pelan gitu Pak Ibu, tapi kita tetap menjalankan misalnya value atau yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita gitu Bapak dan Ibu ya. Ini istimroriyah walaupun sedikit gitu tapi kita tetap berusaha. Punya dan selalu menghebatkan laki-lakian sebagai seorang suami dan seorang ayah. Ini salah satu cara kita konsisten untuk peran kita sebagai seorang suami ayah. Maksud saya begini Bapak Ibu. Menjadi suami, menjadi ayah itu kan kita butuh laki-lakian ya Bapak Ibu. Karena anak-anak kita akan mencontoh kepada kita. Misalnya saya tuliskan, saya sampaikan tadi. Anak-anak terutama 5, 6, 7, 8, 9 itu bagi dia ayah itu adalah wakil Tuhan di muka bumi gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebab itu adalah ayah harus melatih betul laki-lakian ayah. Bagaimana melakikan anak laki-laki harus latih betul seperti apa laki-lakian ayah itu. Yang kedua adalah selalu berusaha jalankan prinsip, pola, dan roadmap pengasuhan. Nah, prinsip pengasuhan itu kalau di dalam agama kita ada sekitar 14 ya Bapak Ibu. Nah, harus jalankan prinsip ini, harus disamakan prinsipnya dengan pasangan kita, termasuk juga dengan guru-guru yang ada di sekolah anak-anak kita. Kemudian terikat dan terlibat. Nah, ini salah satu kunci sukses lagi menjadi ayah yang bisa menjadi fasilitator yang hebat itu. Terikat dan terlibat itu satu adalah selalu ayah itu mau mengkoreksi, selalu dia pikirkan dulu dia punya koneksi apa enggak, itu Bapak Ibu. Jadi jangan asal koreksi kepada anak-anak, terutama bagi anak-anak umur 9, 10 sampai 15 tahun sampai umur berikutnya. Yang pertama, kalau mengkritik anak-anak itu pastikan koneksi dulu. Kalau mau urusan ketemu dengan anak-anak, jangan capaian dulu yang ditanya. Jangan ditanya bahwa berapa hafalanmu berapa. Tapi yang kelakuan itu adalah kelekatan lebih dulu. Orang sering menyebut dengan attachment. Ayo, kemudian yang ketiga, sebelum kita meninggalkan pesan, nasihat atau apa-apa, satu hal yang kita perlu tanya adalah seperti apa kesan anak kita kepada kita gitu Bapak Ibu. Kalau dia kesannya positif, Bapak Ibu mau nasihati apa saja akan diterima oleh anak-anak kita. Kemudian terikat dan terlibat itu adalah aktivitas bersama bukan dengan. Jadi dalam ilmu fathering itu gini ayah dan bunda. Kalau kita yang disarankan itu adalah beraktivitas bersama anak bukan dengan anak. Kalau bersama anak itu Bapak Ibu yang mendapatkan AHA-nya itu anak-anak, jadi bukan ayahnya. Itu bersama. Kalau dengan itu yang mendapatkan AHA itu adalah ayahnya, anak-anaknya nggak ngerti sama sekali. Kemudian yang terakhir parenting partnership. Parenting partnership itu adalah kita terikat dengan ada tahapan-tahapan tertentu yang butuh ayah, ada tahapan tertentu yang ayah betul-betul harus ketat, harus yang memberikan yang terbaik di umur tertentu. Nah itu yang kita sebut dengan parenting partnership. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kelima adalah mencintai ibunya anak-anak. Nah ini kita nggak usah diskusikan ya Bapak Ibu ya, karena mencintai anak kita agak susah tanpa mencintai pasangan kita. Nah kalau oleh sebab itu periksalah roadmap pernikahan,
Kalau ibu bapak punya roadmap pernikahan, periksa roadmap pernikahan seperti apa tahapan-tahapan yang kita jalankan. Sudah kompak apa belum? Ini contoh roadmap pernikahan ya Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki ini. Ini target kita dalam pernikahan di Ar-Ra'd 23 ini. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ada 5 tahapan mencapai mencapai Ar-Ra'd 23 ini. Nah, saya pikir Bapak-bapak dan Ibu sudah khatam lah ya. Nah, mari kita melihat misalnya tahap yang pertama ini pranikah. Kenapa di tahap yang kedua 5 tahun pertama itu banyak sekali persoalan? Karena ini pernikahannya belum selesai, gitu Bapak Ibu ya. Kenapa di usia tahap yang ketiga itu ketika anak-anak sudah mulai sudah mulai mandiri, sudah mulai agak remaja. Nah, kenapa di usia ini Bapak dan Ibu kita mulai mempersoalkan tentang roadmap pengasuhan? Karena memang kita sudah harus sepakat gitu ya yang tadi saya sebutkan itu tentang prinsipnya kita harus sepakat. Kalau prinsipnya nggak sepakat pasti pola dan pengasuhan anak pasti akan bermasalah. Nah, yang keempat ini ayah dan bunda adalah masa di mana memang sering orang menyebutnya dengan midlife crisis gitu. Jadi krisis nggak mau terima keadaan fisik yang berubah, emosi yang berubah, tapi belum mau mengakui gitu loh Bapak dan Ibu ya bahwa segala sesuatu ini sudah mulai berubah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak dan Ibu, ini harus kita yang harus kita yang harus kita simpan gitu Bapak Ibu, yang harus kita kita sepakati dengan pasangan kita. Ini juga tambahan saja ya Bunda ya. Ini saling memahami agar kita sedunia, sesurga, serumah dan sejiwa. Semakin kita memahami pasangan kita, semakin dekat kita dengan pasangan kita. Itu Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa mengecek masing-masing apakah Bapak Ibu mengenal atau tidak pasangan kita masing-masing. Saya ambilkan contoh begini. Suami nomor satu itu Bapak ya. Suami lebih lambat berubah dibanding istri. Nah, kalau kita niatkan ini untuk saling memperbaiki, secara psikologis Bapak Ibu memang laki-laki itu agak susah, agak lambat untuk berubah. Jadi kalau ibu mau meminta suaminya berubah, ibu jangan langsung minta dia berubah saat itu. Tetapi dia butuh warming up gitu ya Bunda ya, butuh pemanasan dulu gitu ya. Karena apa? Karena secara psikologis apa yang saya tuliskan di atas itu. Kemudian istri lebih egois dibanding suami, iya, ya Bunda ya. Kemudian suami lebih memikirkan dirinya dibanding istri, iya. Nah, contoh saya itu contoh saya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu punya materi ini, nanti cek berdua dengan pasangan kita masing-masing. Ini komunikasi rahasia yang berikutnya, yang nomor 2 terakhir adalah komunikasi yang berkesadaran. Nah, komunikasi yang berkesadaran itu bukan SR. SR itu maksudnya ini Pak Ibu. Kalau pasangan kita ngomong memberikan stimulan, jangan langsung respon. Nah, yang dianjurkan Rasulullah SAW itu adalah kalau ada stimulan dari orang, Bapak Ibu, nah berarti kita jangan langsung respon, tapi stop dulu gitu ya Bunda. Stop dulu, think dulu, baru choice responnya apa. Seperti Rasulullah. Ada seorang Badui datang. Beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak aku masuk Islam? Boleh, tapi masih boleh nggak aku berzina dan lain-lain gitu. Nah, ada sahabat yang polanya SR. Stimulan, respon. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwa yang terbaik itu adalah ada stimulan, stop dulu, think dulu, choice apa yang harus kita harus kita sampaikan, harus kita berikan respon kepada yang memberikan stimulan. Komunikasi berikutnya Bapak Ibu adalah 2 hal. Ini penting sekali. Ayo mendengar dengan empati kalau anak mau bicara atau pasangan mau bicara. Ya udah ya. Jadi kalau pasangan atau istri mau berbicara dengan kita, dengarkanlah dengan empati. Dengan empati itu maksudnya menyimak Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan memberikan respon gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ayo berbicara dengan respect Bunda agar anak atau mantu mau mendengar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menasihati, kita bicara dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, tanya dulu gitu Bapak Ibu, kamu siap nggak untuk saya ajak bicara? Kamu gitulah ya Bunda ya. Karena itu adalah bagian dari respect. Bunda. Nah, kalau respect kita bicaranya, orang susah melupakan kita. Baik. Yang terakhir 7 adalah kekuatan spiritual. Nah, Bapak Ibu ini sudah khatam lah insya Allah. Tugas kita adalah supaya kita menjadi fasilitator yang hebat, kelak kemudian yang andal adalah kita memperbaiki kekuatan spiritual kita, memperbaiki hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja spiritual anak dari spiritual ayah. Jangan remehkan kehidupan hidup di dalam fitrah, gitu ya Bunda ya. Fitrahnya masing-masing sudah ada. Kemudian pimpin keluarga dan semua ibadah, ini berarti ayah ya Bapak Ibu, karena apa? Salah satunya anak-anak membutuhkan contoh.
Dan demikian juga selanjutnya ayah dan bunda, kita belajar dan belajar untuk bisa juga sedikit banyak menguasai tentang persoalan-persoalan ayah yang menjadi fasilitator ini. Mungkin gitu Ustadz Regiono yang bisa saya sampaikan, itu terbatas kemampuan saya, dan mudah-mudahan ada gunanya, dan kita Allah mudahkan menjadi seorang ayah seorang ayah yang jadi sahabat dan menjadi fasilitator sekaligus ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Alhamdulillah 7 efektif ayah hebat ini menjadi penyemangat kita para orang tua, ayah ataupun ibu. Ada sekali insight-insight yang baru. Tadi ada roadmap pengasuhan ini yang menjadi titik tekan kita ya, terkait dengan pengasuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang kuat dan hebat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir kita minta kesediaan Ayah Irwan untuk kita bisa berdiskusi. Silakan bagi teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hadir di forum ini bisa memberikan diskusinya pada malam hari ini. Boleh langsung buka kameranya, buka mic-nya, perkenalkan diri, dan sebutkan pertanyaan atau bahan yang akan didiskusikan. Bagusnya memang dibuka kamera ya Ustaz, supaya kita bisa saling wajah ya Ustaz ya. Iya, benar. Ya, bagus. Bagi yang bertanya, mungkin Ini yang lain juga. ini saya nggak mengenal wajah ini. Tapi wajah Ustaz dikenal Ustaz, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik teman-teman, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan? Banyak sekali sebenarnya ini yang perlu kita ketahui dari Ayah Irwan ini, karena beliau memang sudah. Oh, ini ada di pertanyaan di chatting ya, di chatting dengan Bu siapa nih, Bu Noni ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz, mau tanya contoh proyek akil balik itu seperti apa? Terima kasih, maaf belum bisa on kamera karena lagi di jalan. Hai Bu, ya Manila. Ya, Mungkin bisa langsung aja Ustadz. Iya, proyek akil balik itu adalah proyek di mana Allah mengasih hadiah kepada kita, baliknya anak-anak kita. Tugas kita adalah, kalau balik itu lebih kepada fisik ya Ustaz Sugiono, balik kepada fisik, sholatnya berubah, badannya mulai tambah besar dan lain-lain. Nah, tugas kita adalah menyeimbangkan proses pertumbuhan badan itu dengan 4 hal. Gitu Bapak Ibu ya, menyeimbangkan kematangan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Itu intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Supaya nanti kelak kemudian hari anak kita itu di masa taklifnya dia, tapi taklif yang mukallaf gitu Ustaz Sugiono ya. Jadi dia menanggung beban, tapi dia menanggung beban itu yang mukallaf, yang tiba-tiba dia kaget gitu Bapak Ibu. Wah, sekarang dia sudah nanggung dosa sendiri, terus kemudian dia harus menyelesaikan persoalan sendiri, jangan sampai dia kaget gitu Bapak Ibu. Banyak orang yang taklif tapi nggak mukallaf gitu. Bahkan ada juga orang yang taklif sampai umur 20 tahun, 30, 40 tahun tapi nggak mukallaf gitu ya Bunda ya. Dia sudah balik sebenarnya, tetapi dia belum akil gitu Bapak Ibu ya, karena ketidakseimbangan antara 4 dengan 1 tadi itu. Kalau balik hadiah dari Allah nggak bisa kita tunda, tugas kita adalah mengimbangkan gitu Bapak Ibu yang 4 tadi itu. Nah, itu biasanya ayah dan bunda, proyek itu kapan dimulainya? Bapak dan Ibu, saya yakin lah Pak Sugiono dan lain sudah melakukannya. Harusnya ini memang dimulai sejak dari kecil. Sejak dari kecil sebenarnya penanaman itu. Apa yang disebut dengan terbiatul jinsiyah itu, terbiatul syaksiyah itu sebenarnya dari kecil. Tapi kalau enggak, efektifnya umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah harus segera kita lakukan itu Bapak Ibu. Sampai umur sekitar 15 tahun. Waktunya pendek, hanya 7 tahun, tetapi akan menunjukkan kualitas kedewasaan anak kita nanti umur 15 tahun, 18 tahun seperti apa. Anak perempuan sudah terperempuankah? Anak laki-laki sudah terlaki-lakikankah gitu Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti mungkin fisiknya akan bertambah besar gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika dia menjadi seorang suami yang absent husband gitu. Atau menjadi seorang istri yang absent wife gitu. Fisiknya gede gitu Bapak Ibu ya, tetapi perkembangan spiritualnya nggak berkembang, perkembangan emosional nggak berkembang, sosialnya nggak berkembang, akademisnya nggak berkembang, dan lain-lainnya nggak berkembang. Benar. Tapi fisiknya jalan terus. Banyak sekali mungkin ada orang yang menjadi ayah umurnya sudah 40-50 tahun tapi dia nggak bisa mengelola emosinya. Baliknya sudah lewat gitu loh Bapak Ibu ya. Tetapi emosinya nggak balik
gitu Bapak Ibu, nggak emosinya nggak akil gitu ya, sehingga gampang marahnya, gampang mukul orang gitu Bapak Ibu ya, emosinya meledak-ledak gitu, karena mungkin persoalan akil balik. Menurut amat saya ini wajib Bapak Ibu ya yang harus dilakukan. Termasuklah kita harus berbicara di pihak sekolah. Kalau saya tadi menyebutkan sebenarnya di usia-usia itu jangan terlalu, menurut hemat saya harus kita pilih benar mana sekolah yang banyak betul menjual aksesori, banyak mana sekolah yang banyak menjual esensi gitu Bapak Ibu. Salah contohnya begini, jadi proyek akil balik itu sebenarnya secara fasilitas anak-anak nggak terlalu butuh gitu, karena di usia itu anak-anak memang harus tidak punya banyak fasilitas gitu Bapak Ibu, karena dia harus berhadapan dengan dunia yang tidak seolah-olah gitu anak-anak akil balik itu. Salah satu proyeknya adalah itu anak-anak itu dipertemukan dengan dunia yang tidak seolah-olah sebenarnya. Jadi anak-anak di usia itu mengerti soal sedih seperti apa, marah itu seperti apa, kecewa itu seperti apa, dan lain-lain. Allah alam. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ini Waalaikumsalam. masih banyak ternyata Ustaz yang mereka tidak bisa untuk on kamera. Sayang sekali nih pertanyaan-pertanyaan ini ada 3 nih ya. Ustadz izin bertanya, di usia 0 sampai 7 tahun dikatakan ibu yang lebih peran. Lalu bagaimana dengan peran ayah? Itu satu. Kemudian yang kedua Ustadz, mau tanya bagaimana kita mencikapi karakter anak yang dominan meniru karakter ayahnya. Misalnya keras kepala. Gitu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf sebelumnya mau tanya, masa ayah sebagai fasilitator sepertinya saya sudah terlewati. Akan tetapi saya ingin tanya, apakah bisa jadi kakek-kakek fasilitator untuk cucunya? Masya Allah, ini ternyata sudah ada yang kakek-kakek di forum ini, Ustaz. Kemudian, bagaimana cara para orang tua menanamkan tauhid sejak anak usia 0 tahun? Nah, ini ada 3 pertanyaan tadi, Ustaz ya. Yang pertama, tentang anak yang dominan, meniru ayahnya, kemudian bagaimana peran ayah ketika usia 0 sampai 7 tahun, kemudian yang ketiga kakek sebagai fasilitator, yang keempat tauhid. Nah, tentang tauhid dari usia 0 tahun. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, 0 sampai 7 tahun itu PIC-nya lebih banyak memang ke ibu, karena memang secara fitrah lebih dekat ke ibu. Bukan ayah tidak berperan gitu Bapak Ibu ya, tapi ayah tetap berperan. Salah satu peran ayah itu sebenarnya adalah membuat istrinya, membuat ibu dan anak-anaknya itu safe and secure. Itu Pak Ibu ya, aman secara fisik, nyaman secara psikologis, karena ibu ini sedang berjihadnya luar biasa ini Bapak Ibu ya. Dia berjihadnya sangat luar biasa, dia butuh keamanan dan kenyamanan agar dia trust gitu Bapak Ibu, agar dia percaya betul, percaya diri betul untuk menghebatkan anak-anak kelak kemudian hari. Jadi kalau saya mengatakan gini Bapak Ibu, peran ayah adalah membuat sang ibu, sang mujahidah ini untuk menghebatkan anak 0 sampai 7 tahun. Karena apa? Karena negara ini sangat tergantung bukan karena kehebatan perguruan tinggi, tapi negara ini tergantung kehebatan anak TK seperti apa gitu Bapak Ibu. Anak PAUD dan TK itu seperti apa? Karena itu fondasi. Jadi kalau logikanya dalam pengasuhan itu adalah bukan negara ini hebat atau tidak kelak kemudian hari itu bukan karena sangat tergantung kepada perguruan tingginya, bukan. Karena perguruan tinggi itu kemampuan anak-anak tinggal sekitar 5%, ayah bunda. Tapi anak PAUD, usia PAUD dan TK itu usia 0 sampai 7 tahun itu anak-anak potensinya 87 lebih persen gitu ayah, 87, sekian persen. Jadi kalau serius mengurus negara ini harusnya serius mengurus anak PAUD dan TK gitu Bapak ya. Sepanjang guru PAUD dan TK itu guru yang biasa-biasa saja, saya khawatirnya negara ini susah berubahnya gitu Bapak Ibu. Sepanjang guru PAUD dan TK itu tidak gede gajinya, kecil gajinya dibandingkan guru SD, SMP dan perguruan tinggi, saya khawatirnya negara ini nggak berkembang dengan baik gitu loh Bapak Ibu. Harusnya itu yang kita hebatkan. Nah, ayahnya adalah meyakinkan ibunya itu aman secara fisik dan nyaman secara psikologis ya gitu. Nah, nanti ayah terlibat juga ada. Nanti ayah terlibat di usia 2 tahun. 0 sampai 2 tahun itu ayah gantian baca cerita tentang Rasulullah SAW. Bapak Ibu ya. Kemudian untuk anak perempuan baca yang 4 perempuan tadi itu yang Bapak Ibu ya. 0 sampai 7 tahun yang menceritakan tentang 4 perempuan kata Rasulullah SAW tadi itu. Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah dan Bunda Aisyah binti Muzahim. Nah, kemudian 0 sampai 7 tahun itu juga ayah menjaminkan 5 hal. Nah, yang pertama adalah menjaminkan anak 0 sampai 7 tahun itu mendapatkan kehangatan. Kehangatan itu hubungan suami istri. Hubungan ayah dengan ibu itu seperti apa? Itu ayah yang bertanggung jawab. Kemudian kedekatan. Kedekatan itu adalah anak optimal mendapatkan sentuhan fisik. Yang ketiga adalah ayah menjaminkan anak optimal mendapatkan sentuhan psikologis.
Yang keempat dan kelima adalah ayah menjamin bahwa anak 0 sampai 7 tahun itu ayah dan ibunya tidak hanya terikat tapi terlibat, gitu Bapak Ibu ya. Itu satu. Ada lagi nanti Ibu, 0 sampai 7 tahun, 2 tahun, 4 tahun itu tarbiyatul jinsiyah itu, ayah sudah mulai itu Bapak dan Ibu. Nah ini memang panjang ceritanya. Usia 2 tahun itu salah satunya adalah tarbiyatul jinsiyah itu tidak bisa dimulai tanpa melakukan tarbiyatul syaksiyah, pendidikan kepribadian, gitu Pak Ibu. Itulah sebabnya kenapa ayah di usia 2 tahun, 3, 4 tahun itu, ayah main gulat dengan anak laki-laki, supaya ayah bisa mengenalkan, kamu itu laki-laki nak, gitu ya Pak Ibu ya. Kalau kamu, kalau misalnya main gulat, anak laki-laki itu tendang kepala ayahnya, pegang kaki anaknya, kemudian ayah mengatakan, nak, kamu itu, ini kaki anak laki-laki. Laki anak muslim itu kakinya tidak begini, tidak begini. Itu sebenarnya adalah pendidikan tarbiyatul jinsiyah gitu Bapak Ibu, yang sudah dimulai dengan tarbiyatul syaksiyah sebenarnya. Ya, benar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, karakter ayah. Anak-anak ini memang peniru yang luar biasa. Ayah, peniru yang luar biasa. Jadi kalau yang saya bilang tadi Ustadz Sugiono, 0 sampai 7 tahun itu keteladanan itu hati-hati karena keteladanan itu tanpa konfirmasi. Jadi anak-anak nggak akan pernah konfirmasi gitu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan ayahnya disimpan, direkam dan itu bertahan 10 tahun ke depan. Gitu Bapak dan Ibu. Gitu ya. Kalau karakter yang tontonkan itu tidak terlalu baik, itu disimpan sama anak kita. Apa contohnya ujaran ayah nggak terlalu baik, gitu Bapak Ibu ya. Ujarannya kasar dan lain memperlakukan ibunya juga kasar, itu akan disimpan oleh anaknya sampai ke depan, gitu ya. Jadi gimana caranya ya memperbaikinya, perbaiki ayahnya gitu Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah soal yang terlewatkan. Nah, kakek nih Bapak Ibu ya. Bisakah? Sangat bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Satu, menurut saya kakek itu adalah bicaralah kepada anaknya, gitu ya, bukan bicara kepada cucunya. Bicara kepada anaknya, minta ampun, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada anaknya bahwa anaknya waktu kecil itu titipan Allah, tapi dia berkhianat dengan titipan Allah. Itu Bapak Ibu. Di usia 0 sampai 7 tahun dulu anaknya, bukan cucunya Bapak Ibu, anaknya dia nggak pernah urus titipan Allah ini dengan cara yang Allah inginkan. Dia nggak kenal An-Nahl 78 itu seperti apa gitu loh Pak. Nggak pernah dibacakan sirah, nggak pernah dibacakan 4 perempuan ini gitu ya. Nah, menurut emak saya, temuilah anak, yang pertama minta ampun kepada Allah, temui anak, minta maaf kepada anak bahwa dulu di waktu kecil 8 sampai 15 tahun kita nggak pernah memberikan proyek akil balik kepada anak kita di usia itu Bapak Ibu. Itu. Sehingga tumbuhlah ketika dia punya anak, nah cucu kita sekarang menjadi person baru. Nah, itu menurut saya temukan dan sepakatilah untuk merubah gitu Bapak dan Ibu ya. Tidak lagi memperlakukan hal yang sama kepada cucu. Begini, kalau kita Bapak Ibu yakin bahwa anak itu amanahnya Allah, miliknya Allah, berarti harus diurus dengan cara-cara sang pemilik gitu loh Bapak Ibu. Nah, berarti kita cari tahu nih ayah bunda, anak cucu kita sekarang ini milik siapa? Miliknya Allah kan gitu Bapak Ibu. Berarti kita harus cari tahu 0 sampai 7 tahun yang Allah inginkan seperti apa? Gitu ya, 8 sampai 15 tahun yang Allah inginkan seperti apa. Jadi bisa ya Bapak Ibu. Kemudian tauhid. Tauhid ini contoh yang paling gampang gini lah Bapak Ibu. Tauhid ini sejak dari kecil. Contohnya nih Ustadz Sugiono. Kalau memuji anak-anak, ibu, bapak, 0 sampai 7 tahun, memuji anak-anak, misalnya gini, oh bun, aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai. Gimana cara bapak ibu mewarnai? Gitu. Mungkin bapak ibu akan mengatakan, oh, ya Allah hebat banget, anak bapak ibu suka mewarnai. Nah, kalau kita mau menanamkan tauhid sejak dari kecil, harus ada komanya, jangan sampai di situ. Nah, komanya gimana? Ya Allah hebat banget, anak bapak ibu hebat mewarnai, koma atas izin Allah, itu bapak ibu. Kenapa kita melakukan ini? Karena roadmap tadi itu bapak ibu. Roadmap tadi itu adalah nanti anak kita itu ketika dia besar, dia menjadi seorang laki-laki yang Abdullah, menjadi seorang perempuan yang Abdullah. Itu yang kita sebut dengan laki-laki dan keperempuanannya. Abdullah itu adalah hambanya Allah gitu Bapak Ibu. Ini menjadi hamba Allah itu nggak mungkin lang dadakan gitu Bapak Ibu. Dibentuknya memang sejak dari awal. Maka sejak dari awal kita kenalkan kamu itu nggak ada apa-apanya gitu Bapak Ibu ya. Tapi semuanya atas izin Allah. Kelak kemudian hari ketika dia besar menjadi wali kota, dia bilang, oh hebat sekali Pak wali kota. Oh bukan, itu karena Allah gitu Bapak Ibu. Itu nggak bisa dadakan. Gitu. Itu bentuknya sejak dari kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tambahan sedikit nih, Ustadz, terkait tadi kakek sebagai fasilitator. Karena kan sering terjadi orang tua dua-dua kerja, ketika anak yang masih bayi itu dititipi ke rumah kakek neneknya. Ini Ya, mungkin. ya itu apa Ustaz Tikano, yang penting itu ngomonglah dengan anak gitu bahwa Oke. kamu ini bukan pelaku utama.
Yang akan bertanggung jawab nanti yang menghisap kamu. Kami bukan pelaku utama, kamulah pelaku utama. Kami hanya pembantu. Itu Bapak Ibu. Kalau kamu pelaku utama, berarti kamu harus punya pola pengasuhan apa yang kamu tetapkan terhadap anakmu. Gitu Bapak Ibu. Kalau kami ini pembantu gitu, ayah bunda. Misalnya gini, kita bilang, makanya saya bilang apa tadi saya sampaikan Ustaz Sugiono, kita bilang sama anak kita, panggil sama anak kita gitu. Ini anakmu, kamu akan bertanggung jawab kelak kemudian bukan hari di depan Allah Subhanahu wa taala. Cara kalau kamu menitipkan kepada saya gitu ya. Kalau cara anak mau bangun mau seperti apa? Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, menurut amat saya bilang ke anaknya, ke anak, ke mantu, kamu harus punya pola. Jangan meninggalkan cek kosong kepada kami gitu loh Bapak Ibu ya gitu. Kalau cek kosong anak kamu kami atur sesuai dengan apa yang kami lakukan gitu loh Bapak Ibu. Jadi bilang sama anak jangan pernah kalau nitipin anak ke kami gitu Bapak Ibu, jangan pernah ninggalin cek kosong. Yang susah itu kan begini Ustaz Sugiono. Anak kita, suami istri, dititipin anak gitu Bapak Ibu. Hanya dititipin makan bubur gitu Bapak Ibu. Tapi nggak dititipin, dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Ini anak kita dengan mantunya, dengan istrinya gitu Bapak Ibu. Nggak tahu anak spiritualnya seperti apa. Seperti apa? Ngingatin sholatnya seperti apa? Kamu berdua seperti apa polamu gitu loh Bapak Ibu. Nah kemudian mengingatkan emosional, kamu punya nggak? Makanya saya bilang, bagi bapak dan ibu yang punya anak, jangan pernah mau nerima cucu, tanyakan kepada dia, pola yang kamu inginkan seperti apa gitu Bapak Ibu. Karena gini ayah bunda, kalau kita kembali kepada roadmap tadi itu ayah bunda, sebenarnya ibu gitu ayah bunda, kalau kita mau bicara kepada ibu yang bekerja, anaknya 0 sampai 7 tahun, tugas utamanya sebenarnya adalah ada di rumah gitu loh Bapak Ibu yang mulia Allah SWT gitu. Tugas utamanya karena hancur 0 sampai 7 tahun akan hancur masa depannya gitu kan ayah bunda. Nah, mungkin gitu Ustaz Sugiano. Allahu a'lam. Alhamdulillah, kayaknya semakin malam semakin asik ini Ustadz. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan, walau mungkin masih belum bisa dalam tatap muka. Walau ya, alangkah baiknya Ya. memang teman-teman yang bertanya itu bisa tatap muka, itu akan lebih asik sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita Ustadz juga berbesar hati untuk menjawabnya. Ini luar biasa, peserta kita ada sampai 86 bersama kita semuanya ini. Ya. Ini Ustaz, bagaimana pertanyaan lagi nih, bagaimana apa namanya anak yang kehilangan hak asuh 0 sampai 7 tahun sekarang sudah usia 10 tahun, itu gimana kita merekuperinya? Ya, yang pertama kalau utang bayar Ustaz Sugiano gitu. Jadi itu nggak dinego itu. Utang bayar. Siapa yang bayar utang nanti kita diskusikan, Bapak Ibu. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun ada hak, gitu, ada kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang siapa yang pegang anak di usia 8 sampai umur 15 tahun gitu. Nah, kita cari Bapak Ibu, kita tanya. Namanya kalau di umur 8 tahun itu namanya restrukturisasi yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu punya anak 8 9 tahun, duduklah berdua, lihatlah ke belakang yang tadi saya sebutkan. Dapat nggak anak 5 yang tadi itu? Kehangatan, kedekatan, kelekatan, ketikatan, keterlibatan. Kalau nggak dapat, bayar sekarang. Ayah Irwan gimana cara membayar kehangatan? Nah, ayah perbaiki hubungan suami istri di depan anak-anak. Jangan sering bertengkar gitu Bapak Ibu ya. Jangan sering tunjuk-tunjukkan gitu karena itu juga adalah cara kita untuk membayar. Nah, kedekatan-kelekatan seperti apa? Oh, dulu jarang dipuji, jarang di apa gitu. Nah, sekarang bayar gitu Bapak dan Ibu. Hasilnya bisa nggak hasilnya hasilnya apa optimal gitu. Itu bukan urusan kita. Kalau saya bilangnya do the best, let's Allah finish it. Jangan pernah mau urusannya wilayahnya